Universitas Jember dalam pengelolaan anggaran di sektor pendidikan membuahkan hasil. Dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Blue Layanan Pendidikan Terbaik 2022 yang diberikan langsung oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rapat koordinasi Badan Layanan Umum Blue Republik Indonesia yang bertajuk Blue Inclusive Indonesia Optimis beberapa waktu lalu pada tanggal 2 bulan Maret 2023 di Gedung Danapala, Jakarta. Dr. Insinyur Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember mengungkapkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah wujud komitmen Universitas Jember dalam memenuhi target maturitas dan inovasi sebagai Badan Layanan Umum Blue di tahun 2022. Lalu dirinya mengatakan pada tahun 2020 dan 2021 Universitas Jember belum menjadi terbaik dan pada tahun 2022 Universitas Jember mampu mengungguli perguruan tinggi negeri lainnya baik dari sisi pendapatan dan persentase serta target sebagai badan layanan umum. Parameternya maturity rate ya dan inovasi itu saja layanan. Jadi saya sebutkan kita tahu PTN BLU itu banyak, ada yang kesehatan, ada pendidikan, totalnya itu 264. Di PTN pun ada PTN pendidikan Islam, ada PTN yang umum. Kita, UNED ini, itu terbaik yang PTN BLU umum. Karena yang Islam itu ada Universitas Islam Awaludin kalau nggak salah, Makassar. Jadi PTN umumnya kita Jember. Jadi indikatornya itu kan kita setiap tahun itu sebetulnya punya kontrak kinerja antara rektor dengan Kemenq yang diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan. Nah, di situ jelas sudah indikatornya. Misalnya target pendapatan kita itu berapa, kemudian di tahun akhir berapa yang kita dapat. Pengelolaan pendapatan kita dari aset itu berapa di target, kemudian hasil akhirnya bagaimana. Nah, alhamdulillah kita di tahun kedua, kan kita 2020 Desember ya, 2021 mungkin belum perform gitu. Jadi pun 2022 ini alhamdulillah performance kita mengungguli PTN yang lain. Dari sisi pendapatannya, kan itu bisa dilihat aja persentasenya bagaimana ya, dan target dan sebagainya. Terus terang saya juga nggak tahu tiba-tiba. Tapi resepnya kira-kira apa, Pak? Ya, karena kan baru belum 4 tahun sudah. Ya, kita bekerja saja dengan baik, ya loh. Harus berhati-hati tapi tetap progresif. Ya. Dimana untuk meningkatkan pendapatan itu kan banyak sektor-sektor yang bisa dioptimalkan. Jadi sebenarnya kita bisa lebih hebat dari itu gitu. Tapi ternyata kita juga sudah yang terbaik meskipun belum mengoptimalkan yang belum full ya, belum istilahnya belum personel 4 lah gitu. Dirinya berharap sektor penting yang ada di Universitas Jember mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan pendapatan lembaga tanpa harus menyentuh UKT dari mahasiswa, seperti peningkatan layanan UMC yang sekarang telah memiliki fasilitas rawat inap, RSGMP yang terakreditasi paripurna dan pendirian RSPTN UNED. Hal senada juga diungkapkan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya saat ini terdapat 264 badan layanan umum Blue yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta mengelola aset sebesar 1.170 triliun. Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di tahun 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif Blue. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar Blue dapat mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif. Nah, BLU yang terbesar selain kesehatan adalah BLU pendidikan. Iya kan? Walaupun kita selama pandemi menyampaikan ini masalah kesehatan, namun BLU pendidikan itu mengalami shock yang luar biasa, namun harus tetap bisa
bisa menjalankan tugasnya. Jadi saya juga berterima kasih kepada BLU di bidang kesehatan. Kenapa? Karena pertama, mereka tiba-tiba yang biasanya kampus, mahasiswa datang, tidak bisa melakukan belajar mengajar. Maka kita suntikan anggaran untuk seluruh mahasiswa, dosen, semuanya internetnya gratis. Karena tiba-tiba harus belajar secara online. Dan BLU ini mengalami shock yang luar biasa karena penerimaan pendaftaran dari anggaran pendidikan atau dari sumbangan dari mahasiswa merosot tajam. Sehingga mereka juga harus survive di dalam situasi yang luar biasa emergency. Ini juga salah satu test case yang kemudian menimbulkan banyak inovasi-inovasi baru. BLU mulai belajar bagaimana mendigitalize bahan ajaran dan menyampaikan ajaran secara online. Tentu kita harus betul-betul waspada apakah efektivitas belajar mengajar sama dengan pada saat tatap muka. Bagaimana hikmah dari digitalisasi ini tetap kita manfaatkan positif, namun juga tetap waspada kalau kualitas dari pelayanan pendidikan kita terpengaruh negatif. Selain itu, peran strategis Blue fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitas UMKM. Kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. Belum menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima pada masyarakat secara inklusif, affordable, dan sustainable, serta akuntabel dan antisipasi terhadap ketidakpastian.